Membangun website adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk personal brandmu atau bisnis, entah kamu itu meluncurkan toko online, memulai blog, atau bikin portofolio. Proses membangun website juga sekarang lebih gampang ya teman-teman, dan lebih terjangkau dari sebelumnya. Dengan banyaknya pilihan yang ada, penting untuk tahu platform mana yang menawarkan value terbaik sesuai budget kamu. Di video ini kita akan bahas tentang cara termurah untuk bikin website di tahun 2024. Kita bakal urai 5 platform terbaik ya, mulai dari Bluehost, Hostinger, Squarespace, Wix, dan Kinsta, dan jelajahi harga mereka, fitur, dan apa yang mereka tawarkan untuk uangmu. Yang mana masing-masing platform ini terjangkau ya, tapi mereka melayani kebutuhan yang berbeda. Jadi di akhir video ini, kamu akan tahu mana yang cocok buat kamu. Sebelum kita masuk ke detailnya, ayo kita bahas dulu kenapa kamu itu butuh website ya. Sebelumnya, platform media sosial tuh kayak Instagram, Facebook, dan YouTube itu bagus untuk membangun audiens teman-teman. Tapi pada akhirnya kamu nggak akan punya platform-platform itu ya kan. Dan sekarang website di sisi lain adalah ruang pribadimu di internet. Kamu punya dan kamu kontrol apa yang terjadi di sana. Website kamu adalah investasi jangka panjang untuk masa depanmu. Ditambah lagi, memiliki website profesional itu ningkatin kredibilitasmu, membantu orang menemukanmu lebih mudah melalui mesin pencari, dan bisa secara signifikan ningkatin citra buat brandmu. Jadi sekarang kita tahu kenapa kamu butuh website ya kan di awalnya, dan ayo kita lihat cara terbaik dan termurah untuk bikin satu. Pertama adalah Bluehost, salah satu platform hosting paling terkenal, terutama kalau kamu itu berencana pakai WordPress ya, dimana WordPress adalah salah satu yang paling populer untuk sistem manajemen konten di dunia, menggerakkan lebih dari 40% website di seluruh dunia juga. Bluehost bikin setup situs WordPress itu jadi super gampang. Bahkan kalau kamu itu belum pernah bikin website sebelumnya, Bluehost menawarkan plan basic di sini teman-teman, mulai dari $1,99 per bulannya, dan ini harga perkenalan untuk periode pertamanya ya guys, dan akan diperpanjang menjadi $7,99 per bulan setelahnya. Plan ini termasuk 10 website, 10 GB penyimpanan, dan domain gratis untuk tahun pertama teman-teman. Kalau kamu itu butuh fitur lebih lanjut atau mau bikin toko online, maka plan Choice Plus tersedia untuk $3,99 per bulannya, dan termasuk 50 GB penyimpanan dan backup harian di situ ya guys. Kalau kamu bikin website atau blog secara simple, maka plan basic adalah penawaran yang fantastis. Hanya dengan beberapa dolar per bulan saja, kamu bisa punya situs WordPress yang sepenuhnya fungsional dengan banyak opsi kustomisasi. Kekurangannya, meski Bluehost itu terjangkau di awal, biaya perpanjangannya itu jauh lebih tinggi dari harga perkenalan ya. Contohnya nih, plan basic diperpanjang menjadi $7,99 per bulan. Tambahan lagi, meski Bluehost memudahkan setup untuk website, WordPress sendiri bisa agak menakutkan sebenarnya bagi yang nggak familiar sama tema dan juga plugin ya. Tapi setelah kamu melewati proses belajar, WordPress menawarkan fleksibilitas yang luar biasa sebenarnya, dan kustomisasi siapa yang cocok. Jadi Bluehost adalah pilihan yang bagus sebenarnya teman-teman. Kalau kamu itu berkomitmen pakai WordPress dan kamu mau hosting yang terjangkau, platform hosting yang andal, sempurna untuk blog, website bisnis kecil, dan portofolio online. Kalau kamu itu mau bikin toko e-commerce, mereka juga punya opsi untuk scale up juga di situ dengan plan toko online dan pro mereka. Jadi kalau kamu itu mau mulai dengan Bluehost dan dapetin harga terbaik, maka klik link yang ada di deskripsi di bawah ya, yang akan membawamu ke halaman ini, dan di sini kamu bisa jelajahi plan-plan mereka yang berbeda dan pilih yang paling masuk akal untuk kamu. Bluehost juga ada jaminan uang kembali selama 30 hari. Jadi kamu bisa coba dulu lihat apakah cocok buat website kamu, buat keputusan dalam 30 hari pertama. Selanjutnya di daftar kita adalah Hostinger yang menawarkan beberapa opsi hosting dengan harga paling murah di pasaran. Tapi jangan terpancing dengan harganya ya. Hosting tuh memberikan nilai yang luar biasa sebenarnya, terutama untuk pemula yang butuh budget yang friendly untuk memulai ya teman-teman. Nah, paket premium Hostinger itu mulai dari $2,99 per bulannya, menjadikannya salah satu opsi termurah yang tersedia saat ini, dan plan ini termasuk hosting untuk hingga 100 website, dilengkapi dengan 100 GB penyimpanan SSD dan domain gratis untuk tahun pertamanya. Plan bisnis mereka biayanya tuh ya $3,99 per bulannya ya, dan menawarkan lebih banyak penyimpanan dan backup harian yang berguna kalau kamu itu berencana untuk mengembangkan situsmu atau menjalankan bisnis kecil. Jadi hanya dengan beberapa dolar per bulan, kamu bisa hosting beberapa website dan punya banyak ruang penyimpanan ya teman-teman, domain gratis dan sertifikat SSL. Itu membuatnya lebih hemat biaya guys, terutama kalau kamu itu meluncurkan beberapa proyek ya. Kekurangannya ya, meski Hostinger sangat murah, mungkin nggak punya semua fitur yang canggih dari platform hosting yang lebih premium. Misalnya, fitur lanjutan dari staging environment dan backup otomatis hanya tersedia di plan tier lebih tinggi yang mereka tawarkan di situ ya guys. Tapi itu masih cukup terjangkau kalau kamu itu bikin blog atau website yang simple ya teman-teman. Dan maka ini nggak akan jadi masalah. Tapi kalau kamu itu berencana buat situs e-commerce besar, maka Hostinger mungkin nggak menawarkan sumber daya untuk jangka panjang. Dan kalau cocok, Hostinger itu sempurna ya untuk pemula atau mereka yang punya budget yang kecil. Ini pilihan yang ideal sebenarnya kalau kamu itu perlu bikin beberapa website atau kamu mau hosting WordPress yang terjangkau teman-teman, tanpa mengorbankan kecepatan atau performa. Kalau kamu mau mulai dengan Hostinger dan dapatkan harga terbaik yang tersedia, kalian cukup klik link yang ada di deskripsi yang akan membawamu ke halaman ini. Cukup klik mulai saja, dan di sini kamu bisa browsing ya 3 plan berbeda dari Hostinger. Mereka punya plan premium, plan
plan bisnis dan plan vlog startup. Sekarang untuk kebanyakan dari kalian yang baru mulai, maka plan premium itu lebih dari cukup ya. Kamu bisa bikin hingga 100 website, mendukung sekitar 25.000 kunjungan bulanan, memberikan kamu 100 GB penyimpanan SSD plus banyak lagi deh pokoknya. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah klik pilih paket ya di sini dan kemudian pilih periode yang mau kamu komitmenkan di awal. Jadi ada 1 bulan, 12, 24 dan 48 bulan di sini ya teman-teman. Jadi untuk contoh ini kita klik opsi 12 bulan ya. Dan untuk mendapatkan harga terbaiknya, kamu bisa ke sini dan pakai kode kupon ini dan ketik my first website, klik apply dan nanti kamu akan lihat hanya dengan $32 dan 29 sen di sini kamu akan dapat 1 tahun penuh untuk hosting melalui Hostinger lagi. Nah, kalau kamu itu mau dapat harga terbaik untuk Hostinger, pastikan klik link di deskripsi di bawah dan gunakan kode my first website saat checkout ya guys. Dan Hostinger juga ada jaminan uang kembali kok selama 30 hari di sini. Jadi kamu bisa coba dulu lihat apakah ini platform yang tepat buat kamu dan buat keputusan kamu dalam 30 hari pertama itu. Kalau kamu peduli sama estetika dan mau website yang estetik, terlihat profesional tanpa menghabiskan banyak waktu untuk ngedesain, maka Squarespace mungkin pilihan yang tepat buat kamu ya teman-teman. Squarespace adalah pembuat website all-in-one ya teman-teman, yang menyediakan template yang siap pakai yang indah, cocok untuk kalian freelancer kreatif dan bisnis kecil. Squarespace menawarkan 4 plan harga di sini ya guys. Plan personal mereka tuh mulai dari $16 per bulannya kalau kalian bayar tahunan. Sementara plan bisnis $23 per bulan dan termasuk fitur lebih lanjut di situ ya guys, seperti kemampuan untuk jual produk dan terima pembayaran di situ untuk fungsionalitas e-commerce secara penuh. Lalu kamu perlu pakai plan basic commerce mereka dengan harga $28 per bulan atau plan advance commerce dengan $52 per bulan. Salah satu fitur unggulan dari Squarespace adalah betapa mudahnya membangun website yang menakjubkan di sini. Kamu gak perlu skill coding sama sekali guys, dan semuanya drag and drop. Plus semua template dioptimalkan untuk mobile ya di sini, yang berarti situs semua akan terlihat bagus nantinya di ponsel dan tablet serta desktop juga. Nah, dari kekurangannya, meski Squarespace itu sangat ramah akan pengguna, itu tidak sefleksibel platform seperti WordPress atau Wix. Misalnya kamu nggak bisa tambahin kode custom di situ kecuali kamu itu pakai plan tier tertinggi ya, dan kamu agak terbatas dalam hal kustomisasi di situ guys. Untuk template di luar titik tertentu juga harganya ya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan opsi pertama yang kita bahas sebelumnya, terutama kalau kamu itu butuh fungsionalitas e-commerce. Jadi siapa yang cocok pakai Squarespace? Squarespace itu ideal buat mereka yang prioritasin desain ya teman-teman dan kemudahan pengguna. Jadi kalau kamu itu fotografer, kreatif designer, atau pemilik bisnis kecil yang mau website yang rapi tanpa repot-repot ngelola hosting, maka Squarespace adalah opsi yang fantastis sebenarnya. Sekarang untuk dapat harga terbaik dari Squarespace, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah yang akan bawa kamu ke halaman ini dan kamu bisa mulai ya dengan trial gratis 14 hari dan kamu gak perlu masukkan kartu kredit di situ guys. Tapi setelah 14 hari itu, kalau kamu memutuskan kamu suka banget misalnya nih pakai Squarespace dan mau dapat diskon 10% dari pesananmu, maka yang perlu kamu lakukan adalah gunakan kode Charlie Cheng saat checkout dan itu bakal kasih kamu diskon 10% guys. Wix adalah pembuat website populer lainnya di sini, dikenal karena menawarkan tingkat kustomisasi yang tinggi ya teman-teman melalui editor drag and dropnya. Kalau kamu itu mau kontrol penuh atas desain website kamu, tapi kamu gak mau ribet dengan sebuah coding, maka Wix adalah opsi hebat lainnya. Harga Wix mulai dari $17 per bulannya untuk plan light mereka yang termasuk 2 GB penyimpanan dan domain gratis selama setahun ya teman-teman. Plan core mereka tuh $29 per bulannya ya dan menawarkan 50 GB penyimpanan, dan sementara plan bisnis itu biayanya $36 per bulannya dan termasuk 100 GB penyimpanan di situ. Bagi mereka yang mau bikin toko e-commerce secara lanjut, maka plan bisnis Elite Wix itu dibanderol $159 per bulannya guys. Salah satu keuntungan terbesar Wix adalah fleksibilitasnya ya teman-teman. Kamu bisa tempatin elemen di mana saja di halaman, membuat desain yang benar-benar unik juga, dan mereka juga menawarkan berbagai alat untuk pemasaran dan email marketing sampai fitur SEO yang bisa bantu kamu tumbuhin website. Nah, kekurangannya meski Wix itu nawarin banyak sekali kebebasan dan tingkat kustomisasi, kadang bisa bikin bingung buat pemula. Beda sama Squarespace yang padu kamu lewat template-nya ya teman-teman, dan fleksibilitasnya agak terbatas. Nah, untuk editor drag and drop-nya Wix itu bakal kasih kamu kanvas kosong yang bisa jadi cukup menakutkan kalau kamu tuh nggak familiar sama desain web guys. Jadi siapa yang cocok pakai Wix? Nah, Wix tuh cocok buat mereka yang mau kontrol maksimal ya teman-teman atas desain website mereka tanpa belajar coding sama sekali. Kalau kamu itu mencari platform yang fleksibel, all-in-one dengan kemampuan e-commerce, maka tentu ya Wix adalah pilihan yang kuat di sini. Kalau kamu itu mau mulai pakai Wix, cukup klik link yang ada di deskripsi di bawah untuk melakukannya guys. Nah, kalau udah klik link itu, kita akan dibawa ke halaman ini dan yang perlu kamu lakukan adalah masukin alamat email kamu di sini ya teman-teman. Oh ya, sekarang Wix juga punya plan gratis loh. Jadi kamu bisa mulai dengan gratis di sini dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah juga. Terakhir yang nggak kalah penting adalah kita punya Kinsta, penyedia hosting WordPress premium di sini teman-teman. Meski Kinsta itu bukan opsi termurah di sini ya, tapi ia menawarkan performa top tier ya untuk website WordPress di sini. Jadi kalau kamu itu berencana bikin website yang punya traffic yang cukup tinggi guys atau toko e-commerce, maka Kinsta sangat layak untuk dipertimbangkan. Paket
Paket starter Kinsta itu biayanya $30 per bulan yang termasuk satu instalasi WordPress, 10 GB penyimpanan dan 100 GB CDN di situ, di mana plan pro mereka dibanderol $59 per bulannya ya teman-teman, dan menawarkan 2 instalasi WordPress, 20 GB penyimpanan dan 200 GB CDN. Performa Kinsta itu luar biasa sih menurutku berkat infrastruktur dari Google Cloud-nya. Ini berarti website kamu itu bakal di-load dengan cepat ya guys, dan menangani lonjakan traffic dengan mudah. Dukungan pelanggan mereka juga top notch loh, dan menyediakan bantuan 24 jam per 7 hari dari ahli WordPress di sini. Kekurangan terbesar Kinsta adalah biayanya ya teman-teman. Di $30 per bulan untuk plan perkenalan mereka. Itu secara signifikan lebih mahal daripada opsi hosting lain sebenarnya yang kita bahas hari ini. Namun, kalau kamu itu butuh hosting performa tinggi untuk website besar atau toko online, maka keandalan dan fitur Kinsta itu sangat wajar dengan harganya. Nah, siapa yang cocok pakai Kinsta? Kinsta itu ideal buat mereka yang butuh hosting WordPress yang performanya tinggi teman-teman. Kalau kamu menjalankan bisnis atau situs e-commerce, kalau kamu butuh kecepatan, keamanan, dan skalabilitas, maka Kinsta adalah pilihan yang solid menurutku. Sekarang kalau kamu itu mau mulai pakai Kinsta, cukup klik link yang ada di deskripsi di bawah, dan aku bakal bawa kamu ke halaman ini, di mana kamu bisa lihat fitur mereka ya guys, atau harga mereka sekarang. Kalau kita lihat di sini, kita bisa turun ke sini ya, kita scroll ke bawah, kita lihat plan mereka yang berbeda ini teman-teman, dan pilih mana yang paling cocok buat kamu di sini guys. Lagi-lagi pastikan klik link yang ada di deskripsi di bawah kalau kamu itu mau mulai pakai Kinsta. Jadi platform mana yang harus kamu pilih? Oke, ini ringkasan singkatnya ya. Bluehost itu sempurna buat pengguna WordPress yang mau hosting yang terjangkau dan platform hosting yang andal dengan alat yang ramah pemula di sini. Hostinger adalah platform hosting ultra termurah sebenarnya yang menawarkan banyak nilai buat mereka yang punya budget yang cukup ketat. Sedangkan Squarespace itu ideal buat pekerja kreatif dan yang pemilik bisnis kecil yang cari website yang indah dan gampang untuk dibuat ya teman-teman. Nah, Wix itu menawarkan fleksibilitas yang paling tinggi sebenarnya dan ada opsi kustomisasi di situ. Tapi mungkin agak bikin bingung ya buat pemula. Kinsta adalah pilihan premium buat hosting WordPress yang performanya tinggi untuk hosting WordPress dan sempurna buat bisnis dan website dengan traffic yang tinggi ya teman-teman. Dan pada akhirnya platform terbaik buat kamu itu tergantung kebutuhanmu, budgetmu, dan seberapa banyak kontrol yang kamu mau atas website kamu ya guys. Apapun pilihanmu, ingat bahwa membangun website itu adalah investasi untuk masa depanmu guys. Jadi luangkan waktu buat pilih platform yang tepat buat kamu ya teman-teman. Kalau kamu itu mau mulai pakai salah satu produk yang kita bahas hari ini, kalian bisa temukan dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya teman-teman. Ini adalah link afiliasi ya guys, yang berarti kita dapat komisi yang kecil di sini kalau kamu pakai link itu tanpa biaya tambahan buat kamu. Dan ya, kamu akan dapat harga yang terbaik kalau kamu pakai link ini. Jadi pastikan pakai itu ya teman-teman. Komisi itu benar-benar bantu kami buat support dan memungkinkan kita terus bikin konten secara gratis untuk kalian seperti ini. Jadi kalau kalian pakai link itu, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Sekarang kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi supaya kamu nggak pernah ketinggalan video lain dari channel kami. Di channel ini, kami bikin banyak banget video tentang cara bikin website dan kami jelajahi berbagai website builder dan masih banyak lagi deh pokoknya. Jadi pastiin subscribe ya. Tapi selain itu, terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.